Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul bioetanol. Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Jana Badra, Yogyakarta, tahun 2022. Untuk lembar pertama yaitu berisi kata pengantar. Untuk lembar selanjutnya berisi daftar isi. Untuk daftar isi, bab 1 pendahuluan. Di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Untuk bab 2 pembahasan, di dalamnya berisi pengertian bioetanol, produksi bioetanol, dan manfaat bioetanol dan potensi aplikasi di Indonesia. Untuk bab 3 yaitu penutup, di dalamnya berisi kesimpulan dan saran, dan yang terakhir daftar pustaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui dengan deposit yang terbatas. Cepat atau lambat, cadangannya pasti akan habis. Hal ini mendorong dilakukannya usaha penghematan energi dan pencarian sumber energi baru sebagai alternatif. Manusia tidak pernah lepas dari ketergantungan akan energi. Konsumsi energi dalam jumlah besar merupakan ciri dari peradaban modern. Sejak ditemukannya api, manusia mulai merekayasa energi. Hal ini menuntut pengeksploitasian akan sumber-sumber energi yang semakin besar dan gencar. Namun, hal ini masih terbatas pada sumber-sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kontinuitas penggunaan bahan bakar fosil memunculkan sedikitnya dua ancaman serius seperti untuk ancaman yang pertama itu dari faktor ekonomi berupa jaminan ketersediaan bahan bakar fosil untuk beberapa dekade mendatang, masalah suplai, harga, dan fluktuasinya. Untuk yang kedua yaitu polusi yang diakibatkan oleh emisi pembakaran bahan bakar fosil ke lingkungan. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu pengertian bioetanol, produksi bioetanol, dan manfaat bioetanol. Tujuan dari makalah ini dibuat yaitu untuk mengetahui apa itu bioetanol, untuk mengetahui bagaimana proses produksi bioetanol, dan untuk mengetahui manfaat dari bioetanol itu sendiri. Manfaat makalah ini dibuat yaitu yang pertama dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam lingkup bidang bioproses, khususnya bioetanol. Yang kedua, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kita untuk mulai memanfaatkan dan menerapkan etanol atau bioetanol sebagai pengganti bahan bakar. Itu yang ketiga, dapat menjadi bahan referensi bagi orang yang ingin meneliti tentang proses dehidrasi etanol. Untuk bab 2 pembahasan pengertian bioetanol. Pengertian bioetanol itu sendiri merupakan cairan hasil proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat atau pati menggunakan bantuan mikroorganisme. Produksi bioetanol dari tanaman yang mengandung pati atau karbohidrat dilakukan melalui proses konversi karbohidrat menjadi gula atau glukosa dengan beberapa metode, diantaranya dengan dehidrasi alam, hidrolisasi asam, dan secara enzimatis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mendorong pengembangan bioetanol berbasis potensi daerah sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Direktur Bioenergi Ditjen EBTKE Kementerian SDM Andrea Febimisna mengatakan bahwa selain mendorong pengembangan biodiesel, pemerintah juga akan mendorong pemanfaatan biofuel lainnya seperti bioetanol untuk mengurangi impor gasolin. Pemerintah sebenarnya telah merancang program bioetanol sejak 2006. Namun, implementasi pemanfaatannya hingga saat ini belum bisa berjalan. Hal ini lantaran harga bioetanol masih cukup mahal dan sumber insentif belum tersedia. Untuk produksi bioetanol,
A. Bahan baku pembuatan bioetanol. Bahan baku pembuatan bioetanol ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu untuk bahan pertama yaitu bahan sukrosa. Bahan-bahan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain seperti nira tebu, nira sargu manis, nira kelapa, nira aren, dan sari buah mete. Untuk bahan baku yang kedua yaitu bahan berpati. Bahan-bahan yang termasuk kelompok ini adalah bahan-bahan yang mengandung pati atau karbohidrat. Bahan-bahan tersebut antara lain yang pertama tepung-tepung ubi kanyo, yang kedua sorghum biji, jagung, cantel, sagu ubi kayu, ubi jalar, dan lain sebagainya. Untuk bahan baku yang ketiga yaitu bahan berselulosa. Bahan berselulosa atau lignoselulosa artinya adalah bahan tanam yang mengandung selulosa atau serat, antara lain seperti kayu, jerami, batang pisang, dan lain-lain. Berdasarkan ketiga jenis bahan baku tersebut, bahan berselulosa merupakan bahan yang jarang digunakan dan cukup sulit untuk dilakukan. Hal ini karena adanya lignin yang sulit dicerna sehingga proses pembentukan glukosa menjadi lebih sulit. Produksi bioetanol. Proses pembuatan bioetanol melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama isolasi pati, untuk tahap yang kedua hidrolisasi pati menjadi glukosa, tahap yang ketiga yaitu fermentasi atau perubahan glukosa menjadi etanol atau bioetanol, dan yang terakhir yaitu destilasi bioetanol lalu didehidrasi. Jenis bahan yang bisa diolah menjadi bioetanol. Di atas sudah disebutkan beberapa bahan-bahan yang dapat diolah menjadi bioetanol. Beberapa bahan yang biasa diolah menjadi bioetanol antara lain sebagai berikut. Untuk bahan yang pertama yaitu bonggol pisang atau biasa disebut batang pisang atau gedebok pisang. Bahan yang belum dimanfaatkan sebagai penghasil sumber karbohidrat adalah bonggol pisang. Potensi kandungan pati bonggol pisang yang besar dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar yaitu bioetanol. Bahan berpati yang digunakan sebagai bahan baku bioetanol disarankan memiliki sifat yaitu berkadar pati tinggi, memiliki potensi hasil yang tinggi, fleksibel dalam usaha tani, dan umur panen. Untuk bahan yang kedua yaitu dari ampas singkong. Produksi industri tepung tapioka selain menghasilkan produk tapioka juga menghasilkan limbah padat dan cair yang begitu banyak. Limbah yang dihasilkan seperti ampas dan kulit singkong ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal limbah ini masih mengandung karbohidrat yang dapat dikonversikan menjadi etanol dengan menggunakan metode fermentasi. Untuk bahan yang ketiga, jenis bahan yang ketiga yang dapat diolah menjadi bioetanol yaitu sampah organik. Sampah organik juga dapat menjadi bahan baku etanol. Pada umumnya, sampah kota mengandung 50-60% sampah organik. Dengan bantuan mikroorganisme dalam proses fermentasi pada suhu 35 derajat Celcius, 1 ton sampah organik mampu menghasilkan etanol kurang lebih 350 liter dengan kemudian 80%. Hasil ini lebih baik dibandingkan dengan bahan baku lain seperti sagu, ubi jalar, ubi kayu, dan tebu yang masing-masing mampu menghasilkan 90, 125, 167, dan 250 liter per ton bahan baku. Jadi untuk bahan baku yang dapat diolah menjadi bioetanol yang bagus dari sampah organik. Sampah organik banyak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk performa teknologi bioetanol di Indonesia, teknologi yang digunakan untuk memproduksi etanol melalui proses fermentasi dan distilasi dianggap kurang efektif
karena membutuhkan energi yang besar. Teknologi membran merupakan salah satu teknologi baru yang memiliki potensi dalam proses bioetanol. Teknologi membran digunakan dalam proses pemisahan yang memiliki selektivitas tinggi dan hemat energi. Artikel atau makalah ini akan mengulas mengenai aplikasi teknologi membran, merangkum dan membandingkan perbedaan performa proses membran, keuntungan dan keterbatasan teknologi membran dalam aplikasinya, dan penerapan proses hybrid yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi membran. Manfaat bioetanol dan potensi aplikasi di Indonesia. Manfaat bioetanol itu sendiri disebut sebagai bahan bakar masa depan yang ramah lingkungan. Pembakaran yang lebih sempurna menjadi gas buang sangat bersih. Tarikan dari bioetanol juga lebih spontan dan enteng. Selain itu, mesin dari kendaraan akan lebih halus, aman dari katalisator. Manfaat ini digunakan untuk kendaraan bermotor, contohnya seperti sepeda motor dan mobil. Di Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah. Sumber daya alam ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioetanol. Di samping memiliki sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar penduduk atau masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bioetanol. Jadi di Indonesia itu sebagian besar rakyatnya bekerja pada pertanian. Jadi hasil pertanian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk bioetanol. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, bioetanol atau biasa juga disebut etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bioetanol sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak tanah. Jadi bioetanol itu dapat digunakan sebagai energi alternatif untuk mengganti minyak tanah, contohnya solar dan lain sebagainya. Bioetanol merupakan bahan kimia yang ramah lingkungan karena dibuat dari bahan-bahan alam, jadi tidak menyebabkan polusi di Indonesia ini. Untuk saran, di sekitar kita terdapat banyak limbah organik yang terkadang diabaikan begitu saja, padahal limbah tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, limbah tersebut dapat diolah menjadi bioetanol. Dengan membaca makalah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kita agar lebih peduli terhadap lingkungan. Jadi, contohnya seperti sampah-sampah organik yang dibuang begitu saja itu dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bioetanol. Untuk yang B, semoga makalah ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi setiap kalangan yang ingin mencoba mengolah limbah organik menjadi etanol. Untuk yang terakhir, itu daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.